1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, your words saving, darling. Shalom Sobcaster, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar teman-teman semua? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini di podcast ke-8 di KPPI GKP Bogor, kita akan bahas satu topik yang mungkin kita tabu ya untuk membahasnya, tapi gue rasa kita perlu nih membahas topik ini. Topiknya itu berkaitan dengan 4 sehat, 5 apa sih? Tapi sebelum kita masuk ke topik itu dan sebelum kita tahu narasumber kita siapa, kita akan sedikit dengar warta KPPR. Silakan Kak Kenny. Ya, halo Sobcaster semua. Sebelum kita mulai materi hari ini nih, ada beberapa yang harus kita sampaikan. Podcast kita nanti akan ada di platform YouTube. Jadi Sobcaster bisa gak cuma dengar aja, tapi bisa nonton. Yang buat teman-teman yang gak terlalu suka di channel GKP Bogor tuh ya. Iya, jangan lupa nanti pantengin terus ya. Kita pengurus membuka kesempatan ya. Jadi kalau untuk teman-teman Sobcaster yang mau ikut andil dalam program podcast ini untuk menjadi host ataupun narasumber mungkin ya. Nah, kita buka kesempatan untuk teman-teman yang mau. Kalau mau, kalian bisa hubungin pengurus Iya, bisa hubungin kita berdua atau ke KUI atau ke Kadoli ya, teman-teman. Ya, melalui WA juga bisa dan melalui DM Instagram pun bisa. Jadi kita tunggu ya teman-teman, kehadiran teman-teman buat ikut andil di podcast ini. Oke, Abi, sebelum kita mulai masuk materi, kita kenalan dulu narasumber hari ini. Hari ini ada Sharon. Nah, di Sharon ini kita kan bahasnya 4 sehat 5 sempurna. Itu berhubungan sama gizi kan ya. Oh, gizi. Nah, Sharon ini dia ini lulusan sarjana di Veteran Jakarta UPN ya, Sharon. Bidangnya apa sih? S1 ilmu gizi. Abis itu ilmu gizi, teman-teman. Abis itu Sharon pernah kerja di Aerofood Catering Service sebagai ahli gizi. Iya, ahli gizi penyelenggara makanan. Penyelenggara makanan. Abis itu sekarang Sharon bekerja di Puskesmas Parung sebagai tenaga pelaksana gizi, teman-teman. Nah, oke Sharon, kita kayaknya mulai aja nih ya. Langsung aja kita mulai topik kita kali ini. Iya. Nah, seperti yang kita udah sering dengar nih melalui dari mana aja ya, dari omongan orang tua, dari internet, semuanya kayaknya ini pernyataannya sama, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu kan kita sering banget dengar. Itu sebenarnya apa sih? Cara coba bisa jelasin nggak? Ya. Jadi slogan 4 sehat 5 sempurna itu dicetusinnya sama Profesor Purwo Sudarmo. Itu tahun 1955. Nah, profesor ini itu adalah perintis gizi di Indonesia. Jadi disebutnya Bapak Gizi Indonesia. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini itu acuannya dari Basic Food yang ada di Amerika. Basic Food, ya. Sebutan yang di Amerika itu namanya Basic Food gitu. Nah, jadi kenapa disebutnya 4 sehat? Karena dibagi ke dalam 4 sumber makanan. Itu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, sama buah-buahan. Terus 5 sempurnanya itu disempurnakannya sama susu. Jadi dianjurkan untuk minum susu bila mampu sehingga menjadi 5 sempurna. Oke, Sobcaster, kita udah tahu ya yang tadinya. Gue juga sebenarnya baru tahu loh itu. Ternyata itu diambil dari seorang ilmuwan ya. Dia ilmuwan kan? Profesor perintis gizi ya intinya. Nah, itu kan yang mencetuskannya tadi udah dijelasin ya sama Sharon. Kalau itu kan udah lama banget ya kita mengetahui 4 sehat dan 5 sempurna itu. Kalau sekarang apakah kita udah jarang dengar ya? Maksudnya kalau dulu kan sering banget ada di iklan lah di mana. Kalau sekarang kita udah jarang banget dengar 4 sehat 5 sempurna. Berarti apakah sekarang masih berlaku 4 sehat 5 sempurna? Iya, sekarang tuh soalnya orang kayaknya udah jarang dengar ya. Lebih sering dengar gizi seimbang. Iya. Ya kan? Nah, ya. Apakah sekarang masih berlaku itu 4 sehat 5 sempurna? Betul banget, kayak yang Aldi bilang, sekarang itu udah nggak berlaku. Jadi awalnya itu 4 sehat 5 sempurna dianggap itu bisa membawa kebiasaan makan masyarakat itu jadi lebih sehat. Jadi kayak kekurangan sama kelebihan gizi bisa dicegah atau dikurangi. Tapi ternyata hal itu tuh tidak terwujud baik di Indonesia maupun negara lain. Termasuk di Amerika sendiri itu tidak terbukti, tidak terwujud gitu. Jadi
targetnya untuk mengurangi kekurangan gizi dan kelebihan gizi, tapi malah tidak terwujud. Nah, sekarang itu akhirnya digantinya sama sebutannya pedoman gizi seimbang atau PGS. Itu dimulainya dari tahun 1990-an. 4 Sehat 5 Sempurna itu secara internasional diganti ke pedoman gizi seimbang. Tapi diresmikan di Indonesia itu tahun 2009. Dikeluarkannya melalui UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Pantesan nih kita udah jarang banget dengar tuh soal 4 Sehat 5 Sempurna. Gua aja sekarang minum susu juga jarang. Iya. Nah, ngomong-ngomong minum susu nih Aldi. Gimana tuh? Ya, kita kan ada kita kan mau Q&A selama bener dong selama seminggu ini. Nah, berhubungan sama Q&A-nya dari kita bacain ya. Q&A pertama nih ya. Q&A pertama dari @michael250fi. Halo Michael. Halo Michael. Keren banget. Nah, Michael sering banget ya selalu nanya. nanya nih, keren. Kata Michael, kenapa susu diperlukan untuk kesehatan? Ya, sebelumnya makasih buat Michael yang udah nanya. Aku mau jelasin. Jadi tuh sekarang di pedoman gizi seimbang, susu itu bukan suatu makanan yang istilahnya didewa-dewakan atau bukan suatu penyempurna. Nah, susu itu sebenarnya kan protein hewani. Tadinya susu itu kayak termasuknya tuh makanan penyempurna gitu. Nah, di pedoman gizi seimbang, susu ini udah nggak termasuk penyempurna karena dia sumber protein hewani, dimasukin ke dalam kelompok protein hewani sama dengan yang lainnya. Jadi dikelompokkannya bareng sama ayam, daging sapi, ikan, telur dan lain-lain. Berarti sebenarnya susu itu tetap ada di dalam apa? Pedoman gizi seimbang. Iya, cuman klasifikasinya aja kali yang berbeda. Karena gini, kalau misalnya cuma ngejarnya susu harus sebagai penyempurna, padahal tuh kandungan susu kan istilahnya sama dengan protein hewani lainnya. Jadi itu tuh bisa didapat dari kalau kita konsumsi Sebenarnya sama protein aja hewani lainnya. Cuman karena susu itu sumber kalsium, kalaupun kita emang gak minum susu, kita bisa dapetin kalsium atau fosfor itu dari sumber lainnya kayak gitu. Nah, itu ngomongin susu juga berhubungan nih sama Q&A berikutnya. Ini dari siapa tuh? dari Marnila 11. Ini Oh, Kamaria nih. Kamaria. Halo, Kamaria. Nah, kata Kamaria nih, benar gak sih kalau posisi susu sekarang diganti jadi vitamin? Nah, dari yang tadi aku udah bilang, di pedoman gizi seimbang itu sekarang klasifikasinya ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, sama buah-buahan. Sebenarnya sama, cuman si susu ini bukan yang dibedakan, jadi dia termasuk di lauk pauk, masuknya ke kelompok protein hewani tadi. Nah, sedangkan kalau vitamin itu kan didapatnya sumbernya itu utamanya dari si sayur sama buah-buahan. Jadi istilahnya susu itu nggak bisa gitu diganti sama vitamin gitu. Jadi vitamin tetap vitamin, Iya, susu tetap susu gitu ya. Walaupun bisa susu tetap mengandung vitamin gitu. Oh, tapi klasifikasinya tetap susu itu di protein gitu ya. Hewani dan vitamin dapatnya dari sayur sama buah-buahan. Oke, nih Aldi, kita kan tadi udah bahas susu, jadi udah terjawab ya Kak Maria dan Michael. Berarti susu itu sebenarnya tetap diperlukan, Tetap penting tetap lah, penting. ya. Cuman klasifikasinya aja yang berbeda. Tadinya susu itu pelengkap, tahunya susu itu sama dengan protein yang lain gitu ya. Nah, sama mau nambahin. Jadi kalau misalnya dulu kan kayak susu tuh harus banget gitu kita konsumsi. Iya. Nah, sekarang tuh maksudnya udah biar lebih terbuka gitu pikiran masyarakat. Kalau susu tuh nggak harus dikonsumsi, apalagi ada orang yang emang nggak suka minum susu. Iya, Karena benar. ngerasain Dan ada yang alergi enak juga. Ada yang alergi susu sapi. Nah, kalau untuk yang alergi susu sapi itu disaraninnya untuk minum susu kedelai. Oh. Nah, terus udah gitu juga kan kalau misalnya kita tahu susu itu kan apalagi untuk yang ekonominya menengah ke bawah mungkin agak sulit didapat. Jadi istilahnya susu emang nggak harus dikonsumsi. Kandungan di susu itu bisa kita dapetin dari bahan makanan lainnya. Kayak tadi misalnya kalau misalnya mau ngincer karena dia tinggi protein, kita bisa makan bahan makanan yang tinggi protein lain. Terus kalau mau ngincer kalsiumnya juga bisa. Nah, contoh yang tinggi kalsium itu ada di tahu, di ikan, di sereal. Tahu justru lebih murah daripada susu. Nah, makanya itu. Jadi kayak sekarang itu biar pikiran masyarakat terbuka kalau susu itu nggak wajib. Makanya juga empat hari sempurna udah diganti. Tuh teman-teman, jadi sering-seringnya makan tahu biar banyak kalsiumnya berarti kan? Sebagai pengganti susu. Iya. Tadi kan bilang. Dan lebih murah lagi tahu ya. Iya. Oke,
Nah kita udah ngomongin masalah pergantian 4 sehat 5 sempurna yang sekarang ternyata udah berubah jadi PGS. Nah kita mau ngomongin masalah yang relate banget sama kita sekarang nih, di umur sekarang nih, sama anak muda remaja sekarang ya. Tentunya. Nah kalau kita nih kan sekarang masih bisa dibilang kita umurnya masih remaja lah ya, masih kalau dibilang masa pertumbuhan gitu kalau mama bilang. Iya, kalau orang bilang. Nah kalau umur kayak kita nih kan kita sih nganggapnya kita nggak rentan sama penyakit gitu ya, karena daya tahan tubuhnya masih bagus. Tapi ternyata ada aja dong masalah yang dialami sama masalah kesehatan yang dialami sama remaja. Itu biasanya apa aja sih yang rentan sama remaja gitu? Ada 3 sebenarnya masalah kesehatan yang dialami remaja itu menurut Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu anemia. Anemia itu kekurangan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah. Jadi kadar hemoglobinnya itu di bawah normal. Nah anemia ini itu disebabinnya banyak macamnya, bisa dari pendarahan, contohnya kalau yang di perempuan menstruasi, terus ada faktor genetik juga, sama dari gizi. Nah kalau dari gizinya itu bisa karena kurang asupan protein, asam folat, vitamin B12, sama zat besi. Nah di Indonesia penyebab utama anemia itu karena kekurangan zat besi. Nah, padahal sumber zat besi itu banyak, contohnya ada di hati ayam, daging sapi, bayam merah, kacang hijau, dan lain-lain. Makanya kalau mau donor darah suka dianjurin makan ati. Iya. Karena itu nambahin darah ya. Nambah hemoglobin di darah. Kalau misal hemoglobin di dalam darah, bukan nambah sel darah merah. Kalau begadang tuh ngaruh nggak sih sama anemia? Bisa ngaruh. Bisa ngaruh juga ya. Jadi nih teman-teman mumpung lagi liburan, yang nggak sekolah, belajarnya di rumah aja, bukan jadi kesempatan kita buat begadang ya. Itu karena ngaruh juga kan jadi anemia. Jadi hemoglobinnya itu membawa oksigen di dalam darah. Nah kalau misalnya kita kurang tidur, otomatis kan oksigen di dalam tubuh juga berkurang. Oh gitu. Jadi itu ngaruh, bisa menyebabkan anemia. Ya bangun-bangun hitam semua. Iya kan? Ya. Pusing gitu. Iya, pusing gara-gara begadang. Nah terus selain anemia ini jangan salah ya. Jadi walaupun di perempuan itu emang lebih banyak, tapi laki-laki juga banyak yang bisa mengalami anemia. Nah, permasalahan yang kedua itu ada kurus atau kekurangan energi. Itu biasanya karena kurang asupan zat gizinya. Nah, yang ketiga itu malah obesitas atau kelebihan kebalikannya. Iya. Kalau nggak kurus ya gendut. Iya. Iya. Kalau obesitas tuh rentan juga di remaja, apa itu salah satu pengaruhnya karena kita makannya apa aja gitu kan, mumpung masih muda gitu kan, kita puas-puasin makannya apa aja karena ya udah masalah tua entar gitu. Iya. Apa bisa micu dari situ juga? Iya, ngaruh banget. Apalagi kan maksudnya anak remaja sekarang ini lagi gemar banget konsumsinya fast food, kayak gitu-gitu. Nggak memperhatikan kadar lemak yang ada di dalam makanan-makanan itu. Itu bisa jadi salah satu pemicu jadinya berat badannya berlebih atau obesitas. Oke. Nah itu kan masalah yang dialami sama remaja ya. Kalau kita nih di masa pandemi kalau di masa pandemi ini, kalau boleh gue jujur nih, gue nih sekarang nih lagi sering banget nih kan, udah makan pagi, siang, terus malam jam 6 gitu kan. Tapi terkadang tuh gue susah tidur nih ya lagi pandemi ini. Terkadang kayak jam 12 malam tuh kepengen buat masak mie. Pasti teman-teman juga suka tergoda kan kalau malam-malam masak mie. Tapi namanya orang Indonesia ya, kalau nggak pakai nasi nggak makan itu namanya. Jadi gue makan mie pakai nasi itu sebenarnya baik atau enggak? Terus ada gizinya nggak sih sebenarnya? Gini, kita balik lagi ke yang gizi seimbang tadi. Jadi tuh kalau misalnya nanti teman-teman lihat di piring makanku, ya ini ada tentang leafletnya. Di piring makanku itu nanti ada kayak pedoman dalam satu piring itu sebenarnya yang baik itu isinya apa aja. Nah di sini tuh ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran sama buah-buahannya. Nah sebenarnya tuh kita kalau misalnya emang mau menjalankan gizi seimbang harus berpatokan atau beracuan kepada piring makanku ini.
Nah, kalau misalnya yang tadi Aldi bilang, itu kan mie sama nasi. Iya. Nah, itu kan sebenarnya karbohidrat Sama makanan Iya. lain. Karbohidrat itu makanan pokok. Nah, jadi kalau misalnya isinya makanan pokok semua, berarti itu bukan gizi seimbang yang dimakan. Kayak Berarti gitu. lu makan semua nggak ada. Kayak gitu. Kalaupun misalnya Aldi tetap makan tadi si mie sama nasi, berarti porsi makanan pokoknya Aldi dalam sehari itu harus dikurangin. Oh, Gitu. Jadi kayak disesuaikan gitu loh. Diatur ya. Diatur. Kalau misalnya emang makan makanan pokoknya udah segini banyak nih, Ya. oh berarti yang Berarti nantinya nantinya nasinya kalau dikurangin oh gitu. Berarti tetap boleh. Tetap boleh, cuman tetap harus berpatokan sama ini. Oke. Gitu. Kayak Selama gitu. masih boleh sih ya. Tapi kalau ini sih paling buat jadi perhatian, kalau misalnya itu kan jatuhnya double karbohidrat. Nah, kalau misalnya pada orang penderita diabetes itu nggak disarankan kalau kita konsumsi double karbohidrat karena bisa menyebabkan kadar gula darahnya Kadar gula darah. naik. Karena gula di nasi tuh lumayan Jadi tinggi ya. Ditambah sama mie. Mie. Oh, jadi sebisa mungkin kita mulai belajar sekarang jangan sering makan mie dan jangan makan mie pakai nasi juga gitu ya berarti ya. Terapkan, Kalau coba bisa sih terapkan jangan. gizi seimbangnya gitu Iya. sesuai pedoman di piring makanku. Nah, tadi kan Sharon udah jelasin nih mengenai gizi seimbang untuk siapapun ya ini kalau piring makanku itu. Kalau untuk remaja itu disarankannya kan biasanya kalau kita masa pertumbuhan nih banyak protein ada yang bilang kan kayak gitu. Apa itu benar atau yang benar tuh sebenarnya kayak gimana sih kalau untuk usia kayak kita? Nah, kalau untuk usia kayak kita, tetap kita harus berpatokannya sama si pedoman gizi seimbang ini. Tetap dari situ. Tetap dari sini. Nah, terus untuk porsinya kita harus menyesuaikan. Berarti sekarang ini harus dianjurkannya itu banyak makanan sayur sama buah-buahan. Nah, terus untuk itu kita juga di dalam pedoman gizi seimbang ini tuh ada anjuran untuk pembatasan konsumsi gula, garam sama minyak. Kalau untuk gula itu 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, minyaknya 5 sendok makan. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Batasnya gitu. Jadi misalnya nih Aldi bikin teh manis pakai gula Berapa tadi? misalnya, batasnya kan 4 sendok makan. Gitu. Makan dalam sehari. Sehari. Kayak gitu. Nah, kenapa dibatasin penggunaan gula, garam sama minyak ini? Itu untuk mencegah penyakit kita di hari tua gitu. Jadi kan kalau misalnya kita kebanyakan konsumsi gula, sekarang ini emang gak apa-apa, tapi nanti lama-lama kan bisa menyebabkan kita diabetes. Terus kalau yang garam, Jadi kayak nimbun gitu nggak sih? iya betul. Jadi maksudnya berdampak kayak masa tua. iya. Nah kalau misalnya garam nih, kita konsumsinya berlebih, apalagi misalnya kayak nih sering makannya tuh yang sukanya yang asin-asin kayak gitu. Nah, itu tuh nantinya bisa bikin kita hipertensi, Darah tinggi. Nah, dari situ juga bisa ngaruh ke kerja jantung. Apalagi kalau misalnya kita nggak kontrol konsumsi minyak atau lemaknya, itu kan bisa menyebabkan penyakit jantung yang nantinya bisa nambah parah kayak ke stroke segala macamnya. Berarti itu dampak kalau misalnya kita nggak ngejaga dari sekarang. dari sekarang. Jadi takut gua. Iya. Mana gua tuh misalnya pagi nih, kayak misal pagi bikin kopi ditambahin gula 2 sendok. Terus nanti sore Nasinya sepiring. nasinya sepiring. Terus Itu garam juga bener. sering banyak, apalagi penyedap rasa micin. Iya, Iya. micin tuh. Itu gimana sih soal Garam. micin tuh? Ya. Jadi maksudnya si mecin atau yang garam itu kan sama-sama punya kandungan natrium. Nah, si natrium ini kalau emang nggak dijaga juga asupannya, itu sama bisa berdampak ke yang tekanan darahnya tinggi. Aduh, pantesan gue suka marah-marah kan kebanyakan micin kali ya. Bisa jadi kayak gitu. Iya, benar. Sama mau nambahin lagi ya, kalau yang buat remaja ini kita juga harus usahain makan kita teratur. Nah, iya. Ya itu apalagi lagi school from home. Nah, soal makan teratur nih, apalagi lagi begini nih. Iya. Orang tuh kadang makan paginya jam berapa, Kadang siangnya waktunya aja jam berapa. Ya baiknya tuh spare waktu dari makan pagi ke siang ke sore itu berapa jam? Iya. Setiap berapa jam sekali Cica? Nah, kalau anjurannya itu untuk sarapan itu harusnya batasnya tuh jam 9 pagi. Oh, jam 9. Biar sesarannya tuh nggak makin mundur-mundur. Jam 9 tuh posisinya udah sarapan. Iya, jadi kayak Oh. batasnya sarapan. Gue sarapan jam 11 pagi. Iya. sama. Nah, terus kalau untuk makan selanjutnya itu
jedanya 3 sampai 4 jam kemudian. Berarti makan siangnya bisa jam 12 atau jam 1 kayak gitu. Nah, terus untuk makan malam itu tuh batasnya 3 sampai 4 jam sebelum kita istirahat. Misalnya kayak ini istirahat jam 10 malam. Berarti batas makan malamnya itu jam 7 malam. Gitu. Sebenarnya biar dibatasi kayak gitu tuh karena kalau pas kita istirahat kerja metabolisme kita tuh berhenti gitu. Jadi kan misalnya kayak ini baru banget makan jam 9, terus jam 10 udah tidur. Itu sama aja kayak memperberat kerja organ tubuh kita, padahal harusnya organ tubuh kita juga ikut istirahat pas kita istirahat. Oh, jadi sebenarnya itu spare waktu biar mereka kerja dulu. Biar kita tidur, dia juga ikut tidur gitu kan. Jadi sebenarnya tuh gak baik ya kalau misalnya kita makan jam 9 malam, habis itu setengah 10-nya langsung tidur, gak boleh gitu ya harusnya ya. Iya. Padahal itu gue sering. Iya, juga semua. Soalnya enak banget habis makan. Karena ada tidur ya. hawanya ngantuk. Lu sendiri? Kalau gue paling makan sih mentok-mentok jam 8, tapi ya itu tidurnya bisa jam 11-an. Iya sih ya, teratur ya. Udah belajar juga dari. Ya kita juga harus belajar ya. Iya, harus belajar ya, teman-teman. Nah itu kan kita udah bahas mengenai dampaknya kalau kita jadi bukan mentang-mentang kita masih muda jadinya ya udah apa aja makan, habis itu habis makan langsung tidur, bangun siang, nggak juga ya Shopcaster. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tuh berdampaknya bukan besok, bukan lusa, tapi nanti kalau kita udah tua gitu. Jadi tetap jaga badan, tetap jaga makanan, jaga polanya juga. Nah setelah itu kan kita tadi udah bahas juga nih mengenai pandemi ya, dan tadi udah kesebut terus ya menjaga gizi selama pandemi. Nah itu tuh buat kita nih para WFH ya. Nah itu sebenarnya dibilang bisa sih harusnya bisa ya, cuman baiknya tuh kayak gimana ya? Apalagi dalam pandemi ini kan ada beberapa imunitas yang harus tetap dikuatkan. Ya gimana tuh Cep? Balik lagi ke tentang gizi seimbang. Walaupun lagi pandemi, berarti kita tetap harus melaksanakan si gizi seimbang itu. Malah harusnya kita makin ketat gitu ya menjalankan gizi seimbangnya. Dengan kita memenuhi kebutuhan energi kita, karbohidrat, lemak, protein, sama vitamin dan mineral kita. Nah, terus biasanya itu kan pasti sering dengar ya, ada yang menganjurkan untuk kita konsumsi vitamin untuk meningkatkan imunitas. Nah, mau ngejelasin kalau vitamin itu salah satu antioksidan. Nah, antioksidan itu fungsinya untuk menangkal radikal bebas sama jadi pelindung kita dari virus. Nah, apa ya, antibodi gitu? Iya, jadi kita jadinya bentuk antibodi gitu. Nah, si antioksidan ini yang paling terkenal itu dan paling sering dikonsumsi itu dari vitamin C sama vitamin E. Nah, mungkin banyak yang sering lihat gitu ya, ada broadcast kayak harus konsumsi jeruk segala macam meningkatkan daya tahan tubuh. Nah itu benar. Nah itu benar karena vitamin C itu contohnya itu paling banyak terdapatnya di jeruk, jambu, pepaya, stroberi, lemon, brokoli, bayam, sama kol. Oke, teman-teman boleh catat ya kalau mau dicatat. Jadi kita harus sebisa mungkin memenuhi kebutuhan kita akan vitamin-vitamin itu kayak gitu. Nah, tapi kan zaman sekarang ini kan banyak yang jual vitamin dalam bentuk suplemen kayak gitu. Nah, apalagi kan lagi pandemi, pada orang-orang pada nyari gitu vitamin dari mana aja, sampai kita akhirnya lupa sebenarnya makanan kita makan tuh ada vitaminnya juga. Akhirnya kita makan suplemen juga. Sebenarnya itu tuh baik gak sih makan suplemen kayak vitamin kayak gitu? Jadi kalau untuk khususnya vitamin C, kebutuhan kita tuh untuk cewek itu 75 mg, sedangkan untuk cowok 90 mg dalam sehari. Dalam sehari. Okay. Nah, sebenarnya itu bisa dipenuhi kalau kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi vitamin kayak tadi udah disebutin. Cuman banyak orang yang tetap konsumsi suplemen karena menurut dia takutnya kurang di asupannya. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan sesuai dosis. Jadi misalnya 1 sampai 2 tablet dalam sehari. Nah, terus kalau misalkan pun berlebih gitu, misalnya kebutuhan kayaknya 75 habis 90, sebenarnya udah terpenuhi dari makanan, tapi sama-sama kalian minum suplemen vitamin. Nah, berarti kan berlebih. Nah, dari tubuh tuh kan emang ciptaan Tuhan yang luar biasa gitu. Jadinya dari tubuh itu sendiri akan mengeluarkan vitamin itu lewat urin. Jadi kita atur sendiri gitu. Jadi kelebihannya itu akan dikeluarkan lewat urin. Cuman batasan
biasanya itu yang dapat ditolerir sama tubuh itu cuma 2000 mg. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang konsumsi vitaminnya berlebih gitu ya dalam sehari dosisnya bisa di atas 2000. Nah, kalau misalnya dalam jangka panjang itu ada efek sampingnya. Apa tuh? Apa tuh? Efek Nah, sampingnya. ya, efek sampingnya itu bisa mengakibatkan kita kalau yang paling parah ya, itu bisa sampai kena batu ginjal. Oh, karena itu golongannya obat juga sih ya. Jadi memperberat kerja ginjal kita kan. Nah, yang penting kita makan yang sehat aja lah ya. Bisa Suplemen lebih. tadi maksimal 2. Iya, batasnya. Kalau kalian masih mau makan minum suplemen itu maksimal 2 dalam sehari. Tapi kalau bisa sih cukupin di Dari lewat makanan. makanan. Lewat makanan Karena itu juga lebih alami kan sih ya. Iya. Lebih bagus juga. Jadi gini kan di suplemen atau di minuman yang tinggi vitamin C itu kan suka ada kandungan vitamin C-nya berapa banyak. Iya. Nah, teman-teman bisa ngeliat tuh, maksudnya misalnya ada yang 1000 mg kayak gitu. Oh, Sedangkan yang iya. batas kita ditolerirnya 2000 mg. Oh, iya. Berarti ya udah gak boleh sampai misalnya konsumsi 2 botol gitu kan. Karena itu udah Sampai berlebih banget. 5 botol. Iya. Kalau misalkan 5 mg itu bukan berarti suatu hal yang bagus dong. Iya. Kadang kita sebenarnya kita makan iklan juga 1000 mg, oh bagus nih, Iya. kita minum. Padahal kebutuhan kita nggak sebanyak itu. Iya. Gitu. Nggak bisa kita penuhi lewat makanan biasa. Jadi softcaster yang berlebihan juga tidak baik tuh. Iya, benar banget. Oke, sekarang kita udah bahas banyak banget mengenai gizi, mengenai pasar rumah sempurna, mengenai PGS. Nah, sekarang kita akan masuk ke Q&A lagi. Iya. Nah, Oke. tadi udah disebutin beberapa Q&A selama kita ngomongin materi yang tadi ya. Ada dari Uwi, ada dari Kamaria, dan ada dari Michael. Nah, masih ada nih softcaster yang nanya. Oke, pertama itu Dari siapa nih sekarang? kita akan baca pertanyaan dari Juan Valentino. Halo Juan. Halo, Juan. Oh, Juan ini yang sering banget nanya nih. Juan juga sering nanya. Setia banget sama podcast KPPN. Keren. Nih pertanyaannya yaitu apa sih gizi yang baik untuk anak? Nah, gimana nih? Nah, tadi kan kita udah bahas soal gizi yang untuk remaja. Mungkin Juan yang nanya untuk anak mungkin. Untuk adiknya Adiknya mungkin kali ya. masih kecil ya. Nah, sebelum kita ke gizi anak, sebenarnya anak itu yang idealnya itu umur berapa sih dikategorikan sebagai anak? Jadi kalau misalnya bayi itu kan kategorinya dari 0 sampai 2 tahun. Terus di atas itu disebutnya balita sampai 5 tahun. Iya. Nah, terus dari umur di atas 5 tahun berarti dari 6 tahun sampai sekitar 10 tahun itu disebutnya anak. Oke, berarti mungkin yang itu kali ya. Iya, mungkin. Nah, gizi untuk anak itu emang ada bedanya sama gizi sama remaja? Gini. Jadi kalau misalnya untuk anak balita sendiri aja itu udah boleh makan makanan rumahan sama seperti orang tuanya itu udah dari di atas 1 tahun kayak gitu. Cuman waktu pas masih bayinya masih dalam bentuk yang lebih lunak. Iya. Nah, berarti anak itu sebenarnya juga sama kayak orang dewasanya atau remaja, harus mengonsumsi gizi seimbang sesuai dengan pedoman. Cuman mungkin kesulitannya di anak itu, anak kan kalau jajan suka sesukanya, Suka macem-macem lah. susahnya mungkin di situ untuk menjaga agar jajannya tuh nggak sembarangan. Oh, jadi sebenarnya makanan tuh ya Sama udah aja. sama aja, cuman jajannya itu yang harus diperhatikan. Jadi kayak orang tuanya harus lebih mengontrol tentang asupan makanan dari anak lewat jajanan sih terutama. apalagi yang manis-manis gitu kan ya. Iya, yang manis, yang gurih, sausnya. Oh iya benar benar sih ya, benar. Gitu kali. Berarti gitu Juan. Gitu ya Juan. Ya, sebenarnya gizinya sama aja ya, cuman Iya. jajannya itu jangan sampai jajan ciki terus gitu ya. Oke, yang kedua, Dari siapa nih? nah kita ada pertanyaan dari Diana Wulanditya. Wah Diana juga nih keren banget selalu nanya. Iya, nah halo Kak, kasih tahu dong cara diet yang baik gimana sih? Terima kasih. Nah ini buat Curhat dia. ya Diana kayaknya mau diet. Oke, jadi sebelum kita diet, berarti kan kita harus tahu dulu dong kalau kita mau diet itu kita harus nurunin berat badannya berapa banyak. Iya. Nah, yang normal itu untuk penurunan berat badan kalau lewat makanan itu cuma 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Berarti sama dengan 2 sampai 4 kilo per bulan.
Berarti kalau lebih dari itu sebenarnya bukan pencapaian yang bagus. Iya, itu kalau misalnya lebih dari itu bisa ngaruh, ada efeknya Ada biasanya. efeknya. Iya nggak jarang kan orang, dalam sebulan ini gue harus turun 15 kilo nih. Iya. Sebenarnya itu nggak baik. Dan gitu. malah bangga lagi. Contoh berat badan yang turun drastis itu bisa karena kehilangan massa otot. Nah, terus bisa dia ngaruh ke gangguan metabolisme tubuh kita. Jadi imun tubuhnya lemah gitu. Iya, bisa. Nah, terus bisa juga akhirnya kita kekurangan elektrolit. Apa tuh elektrolit? Cairan dalam tubuh. Iya. Atau bisa juga misalnya nih orang yang dietnya drastis itu dia ngurangin suatu jenis makanan. Kayak misalnya nasi. Iya, kurangi nasi, makan gula, kurangi protein juga, misalnya kayak gitu. Nah, itu malah ternyata bisa bikin dia juga kekurangan zat gizi tertentu yang dibutuhkan. yang seharusnya dibutuhkan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya pedoman diet yang baik menurut beberapa ahli gizi itu memang tetap berpatokan sama diet gizi seimbang. Cuman si porsinya atau kalorinya itu harus kita perhatikan. Nah, udah gitu, biasanya kalau misalnya di antara selang waktu kita makan, kita kan nyemil gitu ya. Nah, cemilannya juga itu kalau bisa kita ganti ke sayur sama buah-buahan. Kita kurangin cemilan yang manis, yang goreng-gorengan, kayak gitu-gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau lagi diet makan boleh tetap kayak yang piringku itu, piring makananku tadi. Justru emang harusnya gitu. ada. Jangan sampai kita kekurangan gizi dari salah satu jenis makanan ini. Cuman porsinya tetap harus dijaga dan dikurangin. Kayak misalnya biasanya Aldi makan makanan pokok 2 centong, itu bisa dikurangin jadi 1 centong. Tapi harus belajar ini gue 1 centong dari sekarang. Nah, tapi tetap harus berpatokan sama si piring makan. Kalau misalnya nasi tetap 1 centong, si sayur kita tetap harus 1 centong penuh gitu. Karena kan si makanan pokok sama sayur harus itu sama jumlahnya sama. Iya. Si lauk sama buah jumlahnya sama kayak gitu. Nah, kalau diet, kalau misalkan gua kan gak pernah diet ya. Jadi kayaknya pengen diet nih. Setelah dengan penjelasan ini. Iya, kalau bisa sih ya. Nah, kalau gua makan kayak gitu, pasti sama. Tapi gua olahraga kenceng gitu. Itu gimana? Nah, yang mau nambahin justru bener yang kata Kenny bilang, selain dari makanan itu harus didukung juga sama aktivitas fisik atau olahraga. Olahraganya itu yang dianjurin minimal 30 menit per hari kayak gitu. Justru itu akan lebih mempercepat, terus malah membentuk otot juga. Jadi bukan lemak yang dikumpulin, tapi malah otot yang dikumpulin gitu. Dan lebih sehat juga kan. Jadi sebenarnya percuma dong kalau misalnya kita porsi udah dikurangin tapi nggak olahraga. Iya, jadi kayak kurang maksimal gitu istilahnya. Berarti diet yang baik itu dia kalau udah porsinya tetap harus sesuai gizi seimbang, cuman dikurangin ya. Dikurangin dan juga olahraga paling penting. Oke, nah kayak gitu ya Diana. Oke, kita masuk ke Q&A yang terakhir. Ada Q&A lagi nih dari siapa nih? Dari akun Instagram Amaria Putri. Oh, ini akun Instagramnya Om Eko ya. Oh iya. Om Eko. Dia di sini mungkin kurang lebih statement atau pertanyaan ya? Bisa jadi statement, bisa jadi pertanyaan juga sih. Dia dalam Q&A ini dia berkata seperti ini. Kalau 4 sehat itu jasmani, apakah yang 5 rohani iman serta cinta kasih pada sesama? Nah, itu kan tadi kita kan bahas dari jasmani. Dari jasmaninya. Nah, Wak Eko ini nanya mengenai rohaninya ya. Gimana tuh ya. Jadi sebenarnya kesehatan itu bukan hanya secara jasmani, tapi juga harus secara rohani. Kalau misalnya secara jasmaninya dengan kita menjaga asupan makan, dengan kita berolahraga, maka secara rohani juga harus kita bangun. Nah, salah satunya itu bisa dengan menerapkan kasih kita terhadap sesama. Itu kan akan membuat kita jadi damai, merasa senang, bahagia. Nah, dengan kita bahagia atau damai, otomatis tingkat stres kita akan berkurang. Nah, karena stres ini juga bisa berpengaruh ke kondisi fisik kita, bisa menyebabkan penyakit yang disebutnya istilahnya gangguan psikosomatis. Karena misalnya psikis kita terganggu, jadinya bisa menyebabkan penyakit yang tadinya kita harusnya udah ngejaga banget nih makanannya, menurut kita bakal sehat, tapi karena kita nggak bisa mengendalikan stres kita, malah kita tetap bisa kena penyakit. Berarti
buat anak muda zaman sekarang kurang-kurangin insecure. Iya kan? Percuma kalau kita udah jaga pola makan, kita diet yang sehat, tapi kita tetap berubah kapan gendutnya, stres, percuma juga berarti ya. Tuh kurangin tuh teman-teman, jangan insecure lagi. Jangan stres. Bawa slow aja. Oke, itu Q&A kita yang terakhir. Nah, sekarang kita udah nggak kerasa nih Aldi, kita udah mau selesai aja nih podcast hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Sharon ada saran nggak sih atau nggak pesan untuk teman-teman kita nih yang kita kan sebenarnya kita nggak tahu ya soal ini semua. Sekarang kita jadi tahu dan gimana cara kedepannya kita menjaga gizi kita gitu. Sarannya buat teman-teman, jangan lupa terapkan pedoman gizi seimbang, khususnya di bagian tentang piring makan. Itu terapkan porsi makan untuk makanan pokoknya, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayurannya. Terus jangan lupa ada himbauan juga untuk konsumsi air putihnya minimal 8 gelas per hari. Selain itu harus juga terapkan pola hidup bersih dan sehat. Contoh paling sederhananya adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Apalagi di saat pandemi seperti ini, itu kan jadi suatu kewajiban kita dimanapun harus selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, selain itu dihimbau juga buat teman-teman untuk rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Oke, itu teman-teman jangan lupa ya, kita selalu terapkan gizi seimbang mulai dari sekarang. Nggak terlambat dong. Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan podcast kali ini, gue akan bacain sedikit apa yang kita udah bahas tadi aja ya. Nah, mungkin dari pertama 4 sempurna sekarang udah nggak berlaku lagi karena kita udah ganti jadi pedoman gizi seimbang. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu menerapkan pedoman gizi seimbang, terutama di usia remaja ini, karena apa yang kita makan hari ini tuh berdampaknya dalam jangka panjang. Nanti siapa tahu kita makannya benar hari ini, nanti di umur 40-50 kita masih bisa makan enak gitu kan, kita nggak punya penyakit apa-apa, nggak ada ginjal atau apa ya gitu. Terus untuk diet nih teman-teman, terutama yang cewek nih ya, umur sekarang kan kita pengen banget punya badan yang bagus. Jangan lupa diet itu bukan cuma kita nggak makan apa-apa, pokoknya bukan cuma tentang kurus lah ya. Diet itu sebenarnya kita tetap jaga juga kesehatan kita, Soulcaster. Nah, tentunya dengan diseimbangkan dengan olahraga ya. Oke, tapi yang paling penting dari itu semua jangan lupa kita jangan lupain sisi rohani kita, karena itu yang paling penting ya. Kalau misalnya kita udah sehat dari makanan, udah olahraga, dan kita stres, kita insecure atau apa yang tadi Aldi bilang, itu sama aja bohong dong ya. Jadi teman-teman pasti punya cara teman-teman sendiri untuk bisa ningkatin sekuritas kalian gitu ya. Atau untuk nurunin tingkat stres kalian pasti punya caranya masing-masing. Dan teman-teman, yang paling penting jangan begadang. Iya benar. Iya kan? Iya, jangan begadang kalau bisa ya. Oke, mungkin sekian dari kita ya. Gitu. Terima kasih Sarah waktu dan usianya. Semoga sukses selalu di pekerjaannya. Ya teman-teman, sekian podcast ke-8 kita kali ini. Gua harap kalian tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save it.